Setelah mendengar ceritaku ini, apa kalian masih malu buat ngelakuin sesuatu yang menurut kalian bagus tapi takut terhadap penilaian orang lain? Setelah semua yang aku lalui selama 27 tahun aku hidup, yang paling aku sesali adalah rasa malu dan takut terhadap penilaian orang lain. Masih membiasakan untuk tidak memikirkannya. Aku dulu ceritanya emang bisa main catur, tapi bukan yang ahli. Nah, suatu ketika kakak kelas itu ajukan ke guru kalau aku tuh katanya bisa main catur, jadi suruh ikutin lomba. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu suka dengan catur. Nah, akhirnya pihak sekolah mendatangkan pelatih catur. Dan aku itu pemalu dan takut banget sama yang namanya kompetisi, itu takut. Jadi yang sama namanya lomba itu aku takut banget karena kayak aku selalu ada pikiran gimana kalau aku gagal, nanti orang tua aku bakal kecewa, dan yang kayak gitulah. Intinya yang negatif itu selalu muncul dulu daripada yang positif. Nah, aku tinggal di desa dan aku juga sekolah di desa itu. Tiap seminggu 2 kali aku diantar guru aku itu latihan di sekolahan lain. Tapi yang ada di otak aku itu selalu kayak, semoga gurunya nggak ada, semoga gurunya nggak ada. Karena aku itu takut. Sebenarnya takut dan nggak mau ikut lomba, tapi di pihak orang tuaku mereka mendukung kayak gitu loh. Jadi setiap kali latihan dan ketika pelatih itu menilai dan mengkritik perkembangan aku itu gimana, itu aku takut kayak gimana kalau aku nggak sesuai, gimana kalau aku menurun kayak gitu. Dan aku selalu punya pikiran kayak gitu sampai aku di hari perlombaan. Untuk di tingkat desa sampai tingkat kecamatan aku ya alhamdulillah selalu menang, tapi untuk yang di kabupaten itu aku 2 kali kalah. Dan itu mungkin yang membuat aku sampai sekarang itu aku gak suka banget sama yang namanya lomba atau yang berkompetisi sama orang lain. Itu aku takut membuat orang lain kecewa karena aku finansialnya itu menengah ke bawah, bahkan untuk beli papan catur aja itu aku nggak mampu. Jadi saat itu kayaknya aku pinjam punya Pak D kayaknya. Kenapa aku bisa catur? Karena aku sering lihat Pak D main. Jadi aku cuma tahu, oh jalannya kuda kayak gini, jalannya banteng kayak gini gitu doang, nggak yang ahli gitu. Karena sekolahku itu mungkin ya pertama kali mengeluarkan lomba kayak gitu, jadi informasi itu kurang menurut aku ya. Karena aku cuma dibilang lombanya hari ini, tapi nggak diantar sama sekali. Jadinya yang ngantar ayah aku, dan aku ternyata telat di sana di tempat kumpul. Jadi aku nyusul di tempatnya itu pun udah telat banget. Di sana udah upacara, bayangkan. Dan itu aku SD nggak punya HP, dan HP orang tuaku masih yang Nokia yang warnanya layar kuning itu loh, yang kayak batu bata. Lomba catur di kabupaten itu aku di sana juga nggak diberitahu kalau menginap. Jadi nggak ada informasi dari sekolahan kalau di sana itu menginap. Jadi aku pergi ke sana cuman bawa apa? Bawa diri doang. Dan uang saat itu pun cuma berapa? Mungkin 10.000, 5.000. Dan dari pihak sana itu emang dikasih kayak seragam gitu, jadi seragam porseni. Jadi satu kecamatan itu ada beberapa sekolah gitu kan yang ikut lomba. Tapi kan ada beberapaan aja, ada yang catur cuman aku doang. Kayak panah atau tolak peluru kayak gitu kan dari sekolah ini gitu kan, tapi satu kecamatan. Itu aku nggak ada yang kenal sama sekali. Dan harus menginap. Sedangkan aku orangnya pemalu dan introvert parah. Kayak gimana harus sosialisasi, gimana aku ngomong sama mereka, sedangkan aku orang desa gitu, bukan yang kayak mereka yang agak ada kotanya gitu. Nah, sampai sana aku kan cuma dianterin abahku lalu ditinggal gitu kan. Nah, dari sana untungnya ada anak yang emang baik gitu, ramah gitu, jadi aku kenal sama mereka. Aku baju dipinjamin, kayak sampo, kayak gitulah, namanya juga nginep 2 hari. Nah, malamnya aku menginap, sedangkan aku kan dari keluarga fanatik, aku nggak bawa mukena, nggak bawa, dan teman-teman tuh nggak ada yang bawa mukena. Jadi aku sholat itu bingung, kayak gimana nanti kalau aku ditanya sama orang tua aku nggak sholat. Terus besokannya aku tuh berangkat, tapi sebelum berangkat itu teman-teman ada yang bilang katanya underwear kita itu kalau mau lomba, kalau menang itu dibalik. Tapi aku nggak ngelakuin sih, tapi temanku juga kalah. Nah, akhirnya hari H itu aku berangkat lomba. Berangkat sendiri berarti kan orang tua datang dan diantar orang tua ke tempat perlombaan. Dan saat itu kan belum smartphone gitu kan. Jadi ya modal tanya. Akhirnya aku nyampe di tempatnya, dan itu sekolahan SD yang emang bener-bener gede banget. Tapi emang SD-nya emang terkenal. Dan aku nunggu sampai selesainya. Nah, ketika sesi ke berapa itu aku lupa.
Aku cari abahku kemana, aku cari di kelas-kelas karena beberapa kelasnya kosong. Itu aku melihat abahku itu pakai koran sholat duha guys, sedangkan aku lomba itu selama nginep nggak sholat. Oke, jadi intinya next itu aku kalah ya. Harusnya kalau ikut final itu kayaknya hari ketiga. Nah, sebelum perjalanan aku lomba itu aku udah kayak ekspektasi kalau juara nanti uangnya dibuat jalan sama apa kayak gitu kan. Tapi ternyata aku kalah. Itu yang buat aku sedih pol, kayak aku udah ngecewain orang tua kayak gitu. Nah, jadi aku bisa simpulkan kenapa aku kalah. Ya, yang pertama karena nggak ada minat sama sekali. Yang kedua, setiap latihan itu aku kayak berharap nggak ada gurunya. Dan yang ketiga, emang kurang latihan. Sedangkan lawan main aku itu dia yang emang menang. Dia itu emang latihan dari komputer. Yang dulu kan pakai kayak warnet gitu kan kalau dulu. Jadi kayak main game catur emang. Jadi menurut aku kalau minat aja itu nggak ada, mau bagaimana kita mau berhasil gitu kan. Kalaupun berhasil itu untung-untungan aja, kayak hoki berarti. Efek dari malu itu aku jadi orang yang kayak, kenapa dulu aku tuh malu padahal cuman kayak gini.